Baik, kita mulai. Kita lanjutkan materi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita masuk ke materi berikutnya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas di pertemuan pertama tentang dasar-dasar manajemen, ya, di mana kita sudah ketahui manajemen itu hadir di organisasi. Ya, jadi manajemen itu hadir di dalam organisasi. Mengapa? Karena manajemen ingin membantu kita mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Ya, tolong diingat itu ya. Karena organisasi adalah tempat berkumpulnya orang-orang yang memiliki kesamaan tujuan. Ya. Nah, jadi orang-orang dalam organisasi itu punya tujuan yang sama. Karena punya tujuan yang sama, maka mereka akan bersama-sama berusaha mencapai tujuan itu. Jadi sekali lagi, nggak ada organisasi yang anggotanya punya tujuan beda-beda. Jadi kalau kita merasa sudah beda tujuan, pisah aja. Nggak usah bergabung di organisasi itu. Karena esensinya, kita berada dalam satu organisasi yang sama karena punya tujuan yang sama. Karena tujuan beda, silahkan bentuk organisasi masing-masing. Misal, contoh, ya, kalau mahasiswa itu seandainya masih rasa kedaerahannya cukup kuat, misalnya, terus merasa ada keperluan membentuk organisasi berdasarkan daerah, ya, ya, silahkan membentuk organisasi Persatuan Mahasiswa Lahad, Persatuan Mahasiswa Komering. Dalam skala yang lebih besar lagi, misalnya Persatuan Mahasiswa Sumatera Utara. Bahkan Sumatera Utara itu macam-macam, ya, karena saya biasanya setiap tahun jadi petugas survei bidik misi, ya. Karena orang Sumatera Utara itu sukunya juga beda-beda, maka dia punya, ya, selain yang umum, ada organisasi Persatuan Mahasiswa Sumatera Utara, mereka juga punya lagi tuh Persatuan Mahasiswa Batak Karo. Nah, khusus orang Batak Karo aja. Nanti ada Batak Tobanya juga ada juga. Kemudian yang Batak Mandailing, yang rata-rata Muslim juga punya organisasi sendiri. Ya silahkan. Kalau ternyata merasa, nggak perlulah beda-beda, pokoknya jadi satu aja Sumatera Utara, ya sudah, silahkan. Ya. Begitu juga orang Komering misalnya. Komering itu ada Komering Ilir, ada Komering Ulu. Yang Komering Ulu pun pecah lagi, ada Komering Ulu Timur, ada Komering Ulu Selatan misalnya. Kira-kira ada nggak perbedaan tujuan antara orang Komering Ulu Selatan, orang Oku Selatan, dan orang Oku Timur? Kalau memang punya kepentingan yang berbeda, punya tujuan yang berbeda, ya silakan buat organisasinya sendiri-sendiri. Tapi kalau ngerasa, sama aja, ya sudah jadi satu aja. Persatuan Mahasiswa Komering misalnya. Jadi intinya bahwa organisasi itu dibentuk karena ada kesamaan tujuan. Karena ada kesamaan tujuan, ya, maka ada usaha untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, ketika berusaha mencapai tujuan, kita tidak sekedar ingin tujuan itu tercapai, tapi ingin tercapai secara efektif dan efisien. Nah, disitulah manajemen itu. Jadi nanti, sekarang kita masih belajar ilmu dasar manajemennya. Nanti, katakanlah menjelang kamu bikin skripsi, tugas akhir misalnya, saya ini mahasiswa program studi manajemen informatika, mau bikin skripsi, ya tentunya skripsinya harus sesuai bidang ilmunya. Karena saya orang komputer, maka saya akan membuat sebuah aplikasi, sebuah software. Maka
ketika software itu akan digunakan pada sebuah organisasi, apapun organisasinya, apakah perusahaan bisnis atau perusahaan atau organisasi non bisnis, yakinkan bahwa hadirnya software tadi, hadirnya aplikasi tadi akan membuat pencapaian tujuan organisasi menjadi efektif dan efisien. Jangan justru gara-gara ada aplikasi yang kamu buat, justru mempersulit pencapaian tujuan. Ya. Atau justru membuat gagal tercapai tujuan. Saya selalu menggunakan contoh, misalnya, dulu nih, kalau mau buat KTP, tinggal bawa surat dari RT, pergi ke kantor lurah. Terus bilang sama Pak Lurahnya, Pak mau bikin KTP. Oh iya, silakan isi formulir. Ya. Bawa foto nggak? Bawa. Karena kita sudah bawa pas foto langsung. Dah, habis diisi, kata Pak Lurahnya, ya sudah ya, tinggallah dulu. Katanya. Terus kita tanya, kapan Pak jadinya? Ya, kira-kira 3 hari lah. Tapi itu tergantung Pak Camatnya, karena harus tantangan Pak Camat. Kalau kira-kira Pak Camatnya sibuk, ya seminggu. Ya sudah. Jadi kalau nggak 3 hari, seminggu KTP itu jadi. Dulu KTP dulu cukup diketik, kita bawa pas fotonya ditempel. Habis diketik, dilaminating KTP-nya. Selesai. Tiba-tiba muncul sebuah program nasional yang namanya KTP elektronik, iKTP. Nggak boleh lagi bawa foto sendiri, harus datang ke kantor lurah, foto di sana. Jadi selain bawa berkas dokumen, kita juga harus datang ke sana, foto. Datang ke kantor lurah, Pak, mau bikin KTP. Waduh, minta maaf, kata petugas kantor lurah. Kenapa? Tukang fotonya istrinya melahirkan, misalnya. Terus Pak, ya tunggu sampai dia balik. Kapan kira-kira? Wallahu a'lam, namanya bininya melahirkan. Kapan, apa malam ini lahir, apa baru besok lahir? Kenapa? Karena tidak ada orang lain yang bisa menggunakan alat foto digital tadi. Hanya satu orang aja, karena nggak semua pegawai di kantor kelurahan itu ngerti alat-alat elektronik. Yo, sudah Pak Yola. Habis itu selesai di foto. Kapan foto? Entah selesainya kapan. Ngapa? Karena nak di-input dulu. Nah, di-input dulu tergantung server yang di Jakarta, seperti di Kementerian Dalam Negeri, entah apa. Nah, mungkin kamu pernah dengar cerita iktp dulu ya, yang beberapa tahun yang lalu. Itu buat KTP itu setahun lebih nggak jadi-jadi. Betulkah ada sebuah aplikasi yang namanya aplikasi KTP elektronik, dulu tanpa elektronik, 3 hari jadi buat KTP. Tapi justru gara-gara ada KTP elektronik, setahun nggak jadi-jadi. Nah, itu satu hal yang tidak masuk akal. Kapan ditelusuri penyebabnya apa? Oh, pantas baru ketahuan. Rupanya dana pembuatan iktp yang miliar-miliar itu korupsi. Makanya lambat. Bayang enggak? Kalau buat iktp itu dari seluruh Indonesia, itu mesin yang nyetaknya di Jakarta itu cuma Siko. Harusnya setiap provinsi minimal punya 10 mesin cetaknya tuh. Ini cuma ada Siko, yang lain duit kemana? Korupsi. Jadi sebenarnya tidak mungkin ada aplikasi yang mempersulit. Tapi kalau ada yang mempersulit, itu ada sesuatu yang salah. Oke, nah, jadi kenapa kamu harus belajar ilmu manajemen? Ya itu tadi. Walaupun kita orang komputer, kita harus belajar ilmu manajemen supaya mengerti bahwa nantinya apapun aplikasi yang kita buat, karena aplikasi yang kita buat itu bagian dari proses manajemen. Ya, nanti misalnya kamu lihat ada aplikasi kasir, sekedar untuk aplikasi kasir aja.
maka itu mempermudah proses orang bayar di kasir. Ya, aplikasi pemesanan tiket pesawat tujuannya mempermudah pemesanan, ya, dan seterusnya. Ya, karena ada tujuan organisasi yang ingin dicapai. Nah, ingin dicapai secara efektif dan efisien. Oke, sudah itu di pertemuan pertama kita belajar, dan di akhir pertemuan pertama kita juga tahu bahwa yang namanya manajemen itu ada 4 proses utamanya. Ya. Proses pertama namanya planning, yang kedua organizing, 3 leading, yang keempat adalah controlling. Ya. Di perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan keempat pengawasan. Ya, pengawasan dan pengendalian. Nah, itu di akhir pertemuan pertama. Pertemuan kedua minggu yang lalu kita belajar tentang apa itu perencanaan. Ya. Perencanaan pada prinsipnya, 1, menentukan tujuan organisasi. Jadi perencanaan itu kita mulai dengan menentukan tujuan organisasi. Yang kedua, perencanaan itu adalah menentukan cara dan strategi untuk mencapai organisasi. Itu yang penting. Lalu berikutnya kita pelajari di minggu yang lalu, ada jenis-jenis perencanaan. Ya. Berdasarkan seberapa luas, maka perencanaan itu ada namanya perencanaan strategis, ada perencanaan taktis. Ya. Berdasarkan waktunya, ada perencanaan jangka panjang, ada perencanaan jangka pendek. Berdasarkan kekhususannya, ada perencanaan umum, ada perencanaan khusus. Ya, atau spesifik. Yang terakhir, berdasarkan frekuensi penggunaannya, ada perencanaan sekali pakai, ada perencanaan yang digunakan terus-menerus. Ya, saya pikir itu sudah kita bahas minggu yang lalu. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke berikutnya, ya, yaitu setelah perencanaan, maka dalam organisasi, semua yang direncanakan harus dilaksanakan. Nah, proses pelaksanaan dari apa yang direncanakan itu tentunya harus dikelola. Nah, pengelolaan itulah yang namanya organizing atau penata laksanaan, sebenarnya lebih tepat bahasa Indonesianya, penata laksanaan. Tapi seringkali kita menerjemahkan bahasa Inggris itu diserap bulat-bulat, jadi organizing, jadi kita sebut pengorganisasian. Sebenarnya yang istilah yang paling tepat untuk persamaan kata organizing itulah penata laksanaan. Oke, bidang penata laksanaan atau pengorganisasian ini cukup luas, banyak yang dikerjakan di sini, banyak. Maka kita mulai dari yang pertama, yaitu kita menata sebuah organisasi, itu dimulai dengan membuat rancangan organisasinya dulu. Nah, itu yang kita pelajari hari ini, yaitu tentang organization design. Itu perancangan organisasi, bagaimana organisasinya dibuat. Atau dengan kata lain, kita di sini mempelajari yang namanya struktur organisasi. Masih ingat di pelajaran pertama, organisasi selalu ada 3 hal. 1, ada tujuan atau goal. Kedua, ada struktur. Yang ketiga, ada orangnya. Ada isi berupa orang. Ini yang kedua, tentang struktur organisasi. Ya, struktur organisasi. Oke, apa yang dimaksud dengan rancangan organisasi? Atau nama lainnya adalah struktur organisasi. Ya. Organization design atau rancangan organisasi adalah suatu proses di mana seorang manajer membangun struktur organisasi. Itu membangun, develop, kalau belum pernah ada. Tapi kalau sudah pernah ada, mungkin perlu diubah. Makanya pilihannya ada 2. Yang dimaksud dengan design organization design atau rancangan organisasi adalah proses di mana seorang manajer membangun struktur organisasi
Atau seorang manajer mengubah struktur organisasi. Kenapa harus diubah? Karena perencanaan berubah misalnya. Jadi sebenarnya tahun lalu sudah ada organisasinya, sudah ada strukturnya. Tapi gara-gara tahun ini berubah perencanaannya, maka struktur juga bisa berubah. Bisa saja. Ya. Tapi kalau memang belum pernah ada, baru dibentuk panitia misalnya, maka namanya itulah rancangan organisasi, pembentukan struktur. Nah, bagaimana cara pembentukan struktur itu? Pembentukan struktur itu memperhatikan yang namanya work specialization. Apa itu work specialization? Ya, terjemahannya adalah spesialisasi pekerjaan. Jadi organisasi itu dibuat berdasarkan kekhususan atau spesialisasi dari pekerjaan. Misal, kita ketika membuat sebuah panitia, ya, menyusun satu panitia. Ketika kita bicara kira-kira susunan panitia harus ada apa ya? Yang umum pasti ada ketua panitia, ada wakil ketua, ada sekretaris. Perlukah sekretaris? Oh ya perlu. Kenapa? Karena kerjaan surat menyurat. Terus ada lagi yang nanya, oke, berarti sekretaris harus ada. Perlu nggak ada bendahara? Terus ada yang bilang, ah nggak usah, ngapain ada bendahara? Nggak ada duit yang diurus. Misalnya begitu. Ya berarti nggak perlu bendahara. Tapi kalau ternyata ada uang yang harus dikelola oleh panitia, maka harus ada yang ngurusinnya. Nggak boleh dicampur urusan duit dengan urusan administrasi surat. Ini nggak boleh, duit itu diurus oleh namanya sekretaris. Sekretaris nggak ngurusin masalah uang. Oh, kalau gitu kita tambahkan dalam struktur kita ada ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara. Apakah cukup 4 orang itu kerja? Ada nggak kerjaan lain? Oh, ada kerjaan yang lain, misalnya kita perlu promosi, kita perlu kegiatan yang sifatnya public relation, humas. Oh, maka dibentuk namanya panitia bagian humas. Nanti karena ini kegiatan apalah, kegiatan kemahasiswaan lah misalnya kan ada, nanti akan ada orang yang ngurusi tentang masalah program kerjanya. Maka ada unit lagi yang dibentuk sesuai dengan tugasnya. Begitu juga di dalam sebuah perusahaan. Ya. Tadi saya kasih contoh panitia. Saya dalam perusahaan. Perusahaan ada direktur utama, ya, ada wakil direktur. Ya. Apalagi yang dibutuhkan? Oh, ada kepala bagian tata usaha. Apalagi? Ya bagian keuangan. Apalagi? Bagian pemasaran. Apalagi? Bagian gudang. Apapun yang akan dibentuk, itu dasarnya karena harus ada pekerjaan yang spesial untuk masing-masing bidang. Itu namanya work specialization. Ya, saya tidak akan menerjemahkan kata per kata ya. Saya jelaskan maksudnya saja. Ya, apa yang dimaksud work specialization? Ya, itu ya seperti tadi bahwa ketika sebuah organisasi ya dia butuh pekerjaan yang khusus apa saja. Maka setiap satu pekerjaan yang khusus itu dia menjadi satu bagian sehingga dia akan muncul dalam struktur organisasi. Nah, di sini digambarkan dalam grafik ini ya, jika kita semakin dapat meningkatkan kualitas spesialisasi, maka itu akan meningkatkan produktivitas. Lihat ya, ini grafik sumbu X yang bawah, itu work specialization. Sebelah kirinya low, sebelah kanannya high.
rendah, artinya tidak ada atau sangat rendah spesialisasi, maka produktivitasnya juga rendah. Kalau makin tinggi spesialisasinya, maka produktivitasnya semakin tinggi. Namun, ini ada batas maksimumnya. Ketika dia lewat, makin tinggi spesialisasi, justru akan membuat turun lagi produktivitasnya. Contoh misalnya, saya paling gampang menjelaskan ini dengan dokter. Dokter yang tidak spesialis namanya dokter umum. Dokter umum itu dokter yang baru tamat. Dia nak sakit apa, ada pasien sakit apa, dia obat 3 loh. Sakit mata laju, sakit perut payu, batuk jadi, apapun lah. Ya, tapi ya kemampuan dia untuk ngobatin itu ya tentunya di penyakit-penyakit yang juga tidak terlalu apa ya, tidak terlalu limit lah, nggak terlalu merepotkan dia gitu. Nah, biasanya pasiennya juga nggak terlalu banyak. Dokter yang praktek umum itu ada pasiennya, ya. Tapi begitu dokter spesialis, nah misalnya apa dia spesialisnya? Spesialis bedah misalnya. Spesialis bedah. Bedah apa? Bedah umum. Pokoknya asal urusan bedah, dia yang ngurusin. Nak yang dibedah itu perut, nak dibedah itu jari, nak dibedah itu kaki. Tapi ketika dia harus misalnya bedah yang susah-susah misalnya, bedah otak misalnya, dia bilang, jangan, enggak sanggup. Karena dia belum sampai ke situ spesialisasinya. Ya. Kalau sudah dokter bedah itu ngejahit luka, misalnya ada orang betujahan misalnya, yang jahit yang besar-besar itu luka sobek, oke lah. Kaki, tak bersepatu, tak bersendal, jalan, beling, luka. Bawa ke dokter, dokternya jahit. Itu dokter bedah biasa bisa. Tapi kalau yang rusak itu di saraf misalnya, di otak, tentunya dia tidak mampu. Itu harus dokter yang lebih spesialis lagi. Nanti ada namanya dokter spesialis bedah saraf. Ada pula dokter gigi misalnya. Ya, dokter gigi, kalau sekedar untuk nampol-nampol itu nyambung, oke lah, dokter gigi yang baru tamat juga baca. Tapi kalau dia harus operasi mulut, ada gigi yang tumbuhnya tidak bagus, nyangkut di dalam gusi misalnya. Itu yang bisa ngerjakan dokter spesialis bedah mulut. Nah, tapi kalau sudah dokternya itu kelewat spesialis, dokter penyakit dalam itu masih dokter spesialis, tapi spesialisnya umum penyakit dalam. Tapi dia dokter spesialis penyakit dalam khusus untuk jantung. Ada yang spesialis penyakit dalam khusus untuk ginjal bae. Nah, itu sudah super spesialis. Biasanya pasiennya tidak terlalu ramai. Ya, jadi ini intinya apa yang saya ingin sampaikan, ya kita itu kalau bisa jadi orang yang spesialis, jangan jadi orang umum-umum aja. Kamu, ya, jangankan kalian yang program diploma ya, anak S1 saja yang tamat dengan gelar Eskom, sarjana komputer, itu masih jadi sarjana komputer yang umum. Belum ada keahlian khusus. Ya, makanya nanti kalau kerja, gajinya standar-standar baik. Makanya kamu itu nanti, walaupun kamu program diploma, juga silahkan setelah tamat, tambah lagi ilmu. Ya terserah, nak nambah ilmu, dapat sekolah lagi, boleh. Kalau tidak, kursus. Nah,
Atau nggak usah nunggu sampai tamat. Sepanjang kamu jadi mahasiswa ini rajin-rajin ikut kursus. Kamu punya keahlian apa? Biasanya mahasiswa ini paling yang dijadikannya hantu itu adalah mata kuliah pemrograman biasanya. Satu hal yang aneh, mengaku mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer tapi tidak ngerti pemrograman. Itu harusnya jadi spesialisasi kamu. Nah, tapi hanya ngerti pemrograman saja pun tidak cukup. Karena semua orang akan punya kemampuan bidang pemrograman. Jadi misalnya, kamu tamat dari program diploma, ngandalkan kamu jago ngoding, bikin program. Nah, yang sarjana S1, apa nggak belajar ngoding? Belajar. Terus ketika ngelamar kerja, itu jadi saingan kamu. Nah, maka cari, apalagi yang menjadi spesialisasi kamu. Nah, belajarlah. Kamu bisa edit audio video misalnya. Kamu pakar multimedia, silakan cari keahlian. Ya. Nah, oke, kembali kepada bagaimana cara membuat atau menyusun sebuah struktur organisasi. Ya. Oke, tolong perhatikan bahwa kenapa kita membuat struktur organisasi tadi sudah jelas ya. Tujuannya adalah supaya ada namanya work specialization. Ya. Adanya spesialisasi pekerjaan. Apa maksud spesialisasi? Ada keahlian-keahlian tertentu pada satu tempat. Ya, tadi misalnya, ada unit namanya bagian pemasaran, bagian marketing. Maka di situ tugasnya khusus ngurusin pemasaran. Dan itu menjadi keahlian mereka. Ya. Ada unit yang namanya bagian keuangan. Itu menjadi tugas mereka ngurusin masalah-masalah keuangan. Apa keahlian mereka? Ya, semua masalah keuangan, akuntansi, misalnya, itu adalah bidang keahlian mereka. Begitu juga nanti di bagian yang lain. Ya. Jadi dengan kata lain, struktur dibuat supaya ada pembagian pekerjaan berdasarkan spesialisasi masing-masing. Namun, ketika menyusun atau membentuk suatu organisasi, seorang manajer ketika dia melakukan proses penyusunan organisasi atau membuat struktur organisasi, dia harus memperhatikan bahwa struktur itu dibuat supaya memudahkan kontrol atau pengawasan. Ya. Nah, bagaimana memastikan bahwa pengawasan dapat dilakukan dengan baik? Maka beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut. Ya. Pertama, ada yang namanya chain of command. Bahasa Indonesianya rantai komando. Rantai komando. Ya. Kalau kita ngomong komando, itu biasanya paling mudah menggunakan contohnya di militer. Apa yang dimaksud dengan rantai komando? Rantai komando adalah prinsip manajemen, ya di sini dikatakan prinsip manajemen, di mana tidak ada orang yang harus melapor kepada lebih dari satu orang atasan. Ini prinsip manajemen. Rantai komando itu adalah prinsip manajemen yang memastikan tidak ada orang yang harus melapor ke lebih dari satu atasan. Artinya apa? Satu orang hanya boleh punya satu bos. Contoh misalnya,
Ya, kalau kita lihat di tentara itu paling jelas. Komandan Koramil. Biasanya yang ada di kecamatan. Komandan Koramil. Siapa atasannya? Atasan cuma satu, Komandan Kodim. Yang biasanya ada di kabupaten atau kota. Nanti satu orang Komandan Kodim, dia ngelapor ke siapa? Siapa atasannya? Komandan Korem. Komandan Korem, siapa atasannya? Panglima Kodam. Panglima Kodam itu atasannya siapa? Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Kepala Staf TNI Angkatan Darat atasannya siapa? Panglima TNI. Selesai, habis. Ya. Jadi jangan sampai ada satu orang punya bos lebih dari satu. Repot kalau punya bos lebih dari satu. Kepada siapa kita harus bertanggung jawab? Ya. Itu kalau kita lihat ya, chain of command itu, rantai komando itu mudah memahami kalau kita urut dari bawah ke atas. Namun sebaliknya, kalau dari atas ke bawah, kita perhatikan, ya, itu namanya span of control. Span of control itu bahasa Indonesia rentang kendali. Apa itu rentang kendali? Adalah jumlah anak buah yang dapat dikelola secara langsung oleh seorang manajer dengan efektif dan efisien. Tadi saya kasihkan contoh. Satu orang Panglima TNI, dia cuma ngurusin 3 orang. Siapa? Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Laut, Kepala Staf Angkatan Udara. Kepala Staf Angkatan Darat ngurusin beberapa orang Panglima Kodam. Satu orang Panglima Kodam ngurusin beberapa orang Komandan Korem. Satu orang Komandan Korem ngurusin beberapa orang Komandan Kodim. Beberapa orang Komandan Kodim ngurusin satu orang Komandan Kodim masing-masing ngurusin beberapa orang Komandan Rayon Militer. Kalau kita di universitas, misalnya, satu orang rektor ngurusin beberapa orang dekan. Satu orang dekan ngurusin beberapa orang ketua jurusan. Ketua jurusan ngurusin beberapa orang kepala program studi. Kebayang nggak seandainya di Unsri ini nggak ada dekan fakultas? Ya, yang ada langsung kaprodi. Jadi setiap kepala program studi itu langsung berurusan dengan rektor. Itu rektor udah pasti nggak mampu ngelolanya. Kenapa? Jumlahnya kebanyakan. Nah, kalau sekarang rektor itu cuma berurusan dengan 10 orang dekan. Bisalah dia merintah 10 orang. Ini kalau contoh tentara tadi, kebayang nggak kalau nggak ada komandan regu, nggak ada komandan pasukan misalnya, satu orang Panglima TNI ngurusin 2 juta tentara misalnya. Ya kan susah urusannya. Itu namanya span of control. Jadi span of control itu adalah jumlah yang mampu dikelola secara efektif dan efisien. Misalnya, kamu, ya, sekarang jumlahnya berapa orang ini? Angkatan 2021 ini? 20 orang ya? 20 atau 21? 22, Pak. 22 orang. Ya mungkin nggak terlalu banyak, maka kamu dijadikan satu kelas. Nah, kalau tahun-tahun sebelumnya biasanya mahasiswa baru itu jumlahnya sekitar 70 sampai 75 orang yang untuk diploma, ya. Kan kalau yang S1 itu kalau di jurusan sistem informasi itu pernah sampai
100 atau 105 gitu, 110 pernah. Nggak mungkin 100 orang jadi satu kelas. Maka dia dibagi jadi 3 kelas. Kenapa? Kalau 3 kelas isi orang 35 mudah untuk diurusin. Nah, kira-kira begitu. Lebih kurang seperti itu. Jadi yang namanya span of control itu memastikan bahwa anggota dalam organisasi itu dapat dikelola dengan baik. Ya, oke. Yang kedua, pertama rantai komando, yang kedua rentang kendali. Yang ketiga, ada yang namanya otoritas. Otoritas. Bahasa Inggrisnya authority. Apa itu otoritas? Otoritas adalah kewenangan. Hak dan kewenangan yang melekat pada sebuah posisi. Hak dan kewenangan yang melekat pada sebuah posisi. Misal, kamu memilih seorang ketua kelas. Ya. Karena kelasnya cuma ada satu, maka ketua kelasnya cuma satu juga. Kalau dulu misalnya kamu satu angkatan ada orang 70, maka dibagi 2 kelas. Maka ada 2 orang ketua kelas. Ada 2 orang ketua kelas, maka nanti akan ada juga 1 orang ketua angkatan. Kalau kamu sekarang cuma 22 orang, mungkin ketua angkatan itulah ketua kelas. Bisa jadi. Nggak perlu dipisah. Kalau banyak, seperti di jurusan SI itu, ada ketua angkatan untuk seluruhnya, seluruh angkatan 2021. Tapi angkatan itu dibagi jadi 3 kelas, ada kelas A, kelas B, kelas C. Nah, sekarang karena ada jabatan tadi, ada struktur organisasi tadi, maka pada struktur itu akan melekat kewenangan. Ya ngapain diangkat jadi ketua kelas, kalau ketua kelas nggak punya hak apa-apa. Maka tentukan apa yang menjadi kewenangan seorang ketua kelas. Namun, yang namanya otoritas itu tidak berdiri sendiri. Otoritas atau kewenangan itu tidak berdiri sendiri, dia nyambung dengan yang keempat. Yang keempat itu power. Power itu jangan diterjemahkan hanya sekedar kekuasaan, ya. Tadi istilahnya kewenangan. Nah, power ini kalau di definisi yang ada di buku ini dikatakan adalah individual capacity, kemampuan individu, itu disebut power. Saya kasih contoh, misal, ini umpamanya ya, kamu sudah milih ketua kelas. Pertanyaannya kira-kira, ketua kelas ini mampu nggak? Dia punya kapasitas nggak untuk jadi ketua? Ya. Kalau kita bicara dalam struktur organisasi, apapun organisasinya, lebih-lebih di perusahaan, banyak orang pengen menduduki jabatan, tapi tidak mampu. Dia pengen menduduki jabatan, bernafsu menduduki jabatan, tapi tidak punya kemampuan. Jadi yang dikejarnya ada jabatannya. Begitu dia duduk, menduduki jabatan itu, kelihatan dia nggak bisa kerja, nggak mampu. Nah, yang lebih parah itu ketika ada orang yang nggak mampu, di powernya nggak ada, ketika menduduki jabatan, dia berbuat semena-mena. Artinya dia banyak melakukan hal-hal yang di luar kewenangannya, di luar otoritasnya. Nah, itu yang repot.
Jadi harusnya itu adalah ketika ada struktur organisasi, maka di setiap struktur akan ada kewenangan. Kewenangan itu adalah haknya melakukan apa. Dan dia tidak boleh melakukan di luar kewenangan. Contoh nih, sempat jadi isu nasional beberapa waktu yang lalu. Ya, tahu kan Menteri Sosial yang bekas wali kota Surabaya yang diangkat menggantikan Menteri Sosial yang ketahuan korupsi. Yang wali kota Surabaya yang diangkat jadi Menteri Sosial. Baru berapa bulan jadi menteri, gayanya sombong bukan main. Marahin anak buah dengan kalimat, nanti saya mutasikan kamu. Memang dia sebagai menteri punya hak mindah-mindahin orang? Enggak. Bukan tugas dia. Memindahkan pegawai negeri itu kewenangan menteri penertiban aparatur negara. Kalaupun ada pegawai yang kemampuannya rendah atau kinerjanya rendah, ya dia nggak boleh mindah-mindahin sembarangan. Karena itu bukan kewenangan dia. Contoh yang lain, berapa hari ini, ya untuk kuliah hari ini, sejak dari kemarin dan kemarin dulu lah, banyak sekali WA ke saya, Pak izin nggak masuk kuliah, karena mau vaksin. Saya diamin aja, nggak saya jawab. Ya, nggak saya jawab. Ya, bagi saya nggak ada urusannya sama saya. Kamu mau vaksin apa enggak, kamu mau kuliah apa enggak, bukan urusan saya. Tugas saya ngajar. Ya, kamu nggak masuk, apapun alasannya, ya bukan urusan saya, bukan kewenangan saya untuk ngurusin itu. Ya, tugas saya udah cukup repot untuk ngajar, nguji, ngasih nilai. Ya. Masalah izin-izinan itu bukan urusan saya. Ya. Kalau kita mau apa namanya, kembali kepada aturan, urusan absensi itu bukan urusan dosen. Absensi itu urusan administrasi. Ya. Karena satu-satunya aturan yang ada, kebetulan di Fasilkom, ya jujur saja nggak terlalu ketat dilaksanakan aturan itu. Kaitan absensi kuliah, itu ada aturannya. Baca aja di buku petunjuk akademik. Ya, kamu sebagai mahasiswa baru pasti dapat buku petunjuk akademik. Ada aturannya. Bahwa absensi itu jika kurang 80%, tidak boleh ikut ujian akhir semester, nggak boleh ikut UAS. Itu aturannya. Dan itu masalahnya masalah administratif. Jadi dengan kata lain, itu urusan program studi, itu urusan fakultas, itu urusan universitas, bukan urusan dosen. Tugas dosen itu ngajar, ngasih soal untuk ujian, dan memberi nilai. Bahwa nanti akan ada proses minta izin ke dosen untuk masuk atau keluar
kalau di kelas karena akan mengganggu proses belajar. Tapi kalau kelas online seperti ini, ya saya simpel aja dalam hati saya. Kalau memang niat mau kuliah, oke, pergi vaksin, ngantri vaksin silahkan, kan bisa bisa buka Zoom dari HP kalau mau, kalau mau. Tidak ada masalah. Artinya kuliah tetap jalan. Jangan kamu samakan cara kuliah dengan cara seperti waktu masih di SMA. Nggak sama. Ya, ada lagi yang ngirim WA saya, Pak, izin nggak masuk kuliah karena saya mau ngambil ijazah ke sekolah. Silahkan, kan kuliah online. Selagi HP kamu tuh ada sinyal, kan bisa sebenarnya. Dan maka nggak saya tanggapin, nggak perlu saya jawab semua WA itu karena itu bukan urusan saya, nggak perlu saya urusin. Jadi saya nggak mau ngurusin yang di luar kewenangan saya. Kira-kira seperti itu ya contohnya. Di antara kapasitas dengan kewenangan itu harus sejalan. Jangan sampai kita membuat satu posisi, ada jabatan dalam organisasi, akan tetapi orang yang duduk tidak punya kapasitas, atau orang yang duduk menyalahgunakan kewenangannya. Dan itu diwujudkan dalam bentuk responsibility atau tanggung jawab. Jadi sekali lagi, ya, kenapa harus dibuat struktur organisasi? Tujuannya adalah untuk pengendalian atau kontrol. Bagaimana cara mengontrolnya? Yaitu satu, memastikan rantai komandonya benar. Dua, rentang kendalinya dalam batas-batas yang mampu dilaksanakan. Jangan sampai satu orang punya anak buah 2.000 orang gitu. Udah jelas gak efektif mengelola 2.000 orang gitu. Sampai batas berapa yang pas gitu. Kontrol. Yang ketiga, setiap organisasi strukturnya dibuat, pastikan definisi kewenangannya apa saja supaya orang tidak melaksanakan di luar kewenangan. Dan yang keempat, ya, setiap posisi juga struktur dalam organisasi harus ditentukan syarat-syarat kemampuannya bagaimana, kapasitasnya. Supaya apa? Nggak salah mendudukkan orang. Ada istilah the right man on the right place. Orang yang tepat pada posisi yang tepat. Kita bicara tentang kapasitas atau kemampuan. Yang tertukar. Dan yang terakhir, harus jelas responsibility atau tanggung jawab. Saya selalu mencontohkan, misalnya, kita itu kalau membentuk panitia, contohnya misalnya, buat panitia, terkadang bikin panitia itu judul-judul unitnya itu udah aneh-aneh. Kenapa aneh? Karena ingin memaksakan sebanyak-banyaknya orang bisa masuk dalam panitia. Alhasil, tidak jelas tanggung jawab apa. Coba perhatikan, bikin panitia. Ya. Ini orangnya ada 30 masuk semua dalam panitia. Judul jabatannya aneh-aneh. Nanti kalau rapat, giliran pas bagi nasi bungkus, 30 orang lengkap hadir. Pas giliran begawe, wong 3 cuma yang begawe. Kenapa? Wong 3 itu yang jelas ininya, fungsinya, yang lain tidak jelas galau. Karena apa? Ya tadi, responsibility-nya tidak jelas, apa syarat-syarat untuk menduduki jabatan itu juga tidak jelas, apa saja kewenangan dia yang dia harus kerjakan juga tidak jelas, dan sebagainya.
Ini yang perlu diperhatikan ketika menyusun sebuah struktur organisasi. Nah, setelah tahu alasan mengapa harus ada struktur organisasi, maka berikutnya kita lihat ada 2 tipe dari organisasi. Ada 2 tipe dari otoritas, ya, dari kewenangan. Kita lihat yang di poin nomor 3 tadi, ya, ini otoritas, ya. Otoritas ada 2 macam. Ada namanya otoritas lini, ini bahasa Indonesia, langsung diterjemahkan jadi lini, otoritas lini. Yang kedua otoritas staf. Apa itu otoritas lini? Otoritas lini adalah otoritas yang menyangkut pada posisi atau jabatan. Dengan kata lain, kewenangan yang nempel langsung di jabatan tersebut. Misal, ada seorang manajer marketing, manajer pemasaran. Ya. Maka ketika perusahaan mau mengadakan promosi dengan cara diskon, misalnya diskon harga, siapa yang berhak? Ya, ada tentu manajer marketing yang berhak memutuskan. Tidak mungkin diskon itu ditentukan oleh manajer keuangan misalnya. Tak mungkin diskon itu ditentukan oleh manajer SDM, manajer sumber daya manusia, manajer kepegawaian, tidak mungkin. Ya. Itu namanya otoritas atau kewenangan lini, yaitu otoritas yang menyangkut posisi atau jabatan yang dipegang. Sementara otoritas staf, apa itu? Itu adalah kewenangan, ya, yang bersifat dukungan. Kewenangan yang bersifat dukungan. Misal saya manajer marketing misalnya. Terus saya punya program untuk melakukan ada kegiatan khusus lah, namanya kegiatan pemasaran lah intinya. Tapi saya kekurangan orang. Tentu saya tidak punya kewenangan memindahkan orang lain untuk membantu kerjaan saya. Karena urusan memindahkan, memutasikan karyawan, itu adalah kewenangan manajer kepegawaian atau manajer SDM. Ya. Maka saya akan koordinasi dengan manajer SDM. Saya bilang, saya punya program kerja nih, tapi kekurangan orang, kurang pegawai. Bisa bantu nggak? Apa kata manajer kepegawaian? Oke, kalau gitu saya pindahkan beberapa orang dari bagian lain untuk mutasi ke bagian Anda. Nah, jadi lihat ya, yang namanya staff authority itu bersifat koordinasi, bukan sifatnya perintah. Kita lihat di diagram. Kalau rantai komando jelas ya, tadi satu orang satu atasan. Ya, kita lihat dari bawah. Ini yang distrik E, atasannya region 2. Region 2 atasannya vice presiden yang warna biru, presiden, CEO atas sekali ya. Itu kalau rantai komando itu lihatnya dari bawah ke atas. Pastikan setiap orang dari bawah naik ke atas hanya ada satu bos. Ya. Tapi kalau turun dari atas ke bawah, lihat, Chief Executive Officer, dia punya bawahan 3 orang. Jadi dia ngurusin 3 ini aja.
span of control-nya hanya dia mengendalikan 3 orang. Nah, presiden yang warna biru ini ngurusin 5 orang vice presiden. Salah satu dari vice presiden warna biru ini ngurusin region 1 sampai region 5 dan seterusnya ke bawah ya. Itu namanya span of control. Nah, sekarang lini sama staff authority. Kita lihat ya. Kalau otoritas lini tadi yang saya katakan adalah kewenangan yang menyangkut jabatan. Itu digambarkan dengan garis penuh. Ya, garis perintah, garis komando namanya. Sementara kalau yang staff authority, ini yang garis putus-putus. Dia sifatnya koordinasi. Koordinasi atau kerjasama. Nah, itu sih cara kewenangannya, ya, cara kerjanya. Tadi sudah saya bahas ya tentang authority atau otoritas itu harus selaras dengan power atau kapasitas. Jangan sampai ada orang menduduki posisi menggunakan kewenangan, tapi sebenarnya dia sendiri nggak mampu karena nggak punya kecakapan atau kapasitas. Sebaliknya, jangan sampai ada orang punya kemampuan, punya power, punya kapasitas, tapi nggak punya kewenangan. Itu juga tidak boleh. Ya, ini harus cocok. Nah, selanjutnya kalau kita perhatikan, ya, yang namanya otoritas itu dari bawah naik ke atas, makin ke atas, ruang lingkupnya semakin sempit. Dengan kata lain, yang diurusin tuh semakin spesifik. Kalau mau otoritas yang luas, otoritas yang bawah. Ya. Tapi kekuasaannya semakin rendah karena powernya nggak banyak di sana. Ya. Otoritasnya semakin umum. Gitu. Berikutnya dalam struktur organisasi, ada organisasi yang terpusat, ya, sentralisasi, ada organisasi yang desentralisasi. Apa itu sentralisasi? Sentralisasi itu adalah struktur organisasi yang semua fungsi-fungsi pengambilan keputusan, ya, otoritas atau kewenangan mengambil keputusan, ya, itu ada di pusat semua. Misalnya ada sebuah perusahaan, ya, misalnya apa? Ya Pertamina, misal contoh saya nggak tahu persis di Pertamina seperti apa. Misalnya saya mau buka SPBU, mau jadi pengusaha SPBU, datang ke kantor Pertamina yang ada di Palembang. Terus kata orang Pertamina Palembang, maaf Pak, kalau urusan untuk buka SPBU, izinnya ada di Jakarta, di kantor pusat misalnya. Kami nggak berhak mengambil keputusan. Itu namanya tersentralisasi. Ya. Kebalikan dari desentralisasi. Desentralisasi adalah pelimpahan kewenangan ke bawah. Itu bedanya, ya. Tergantung organisasinya, ya. Kalau organisasi yang sifatnya kritikal, yang tidak boleh sembarangan orang ambil keputusan, ya memang sebaiknya dipusatkan. Contoh, tentara. Urusan perang itu tidak boleh sembarangan. Urusan perang itu harus diurusin oleh pemerintah pusat. Kalau enggak, nanti tiba-tiba ada bikin perang sendiri. Gitu. Nah, ya. Kalau memang negara kita akan perang dengan negara lain, terus ada perintah dari pusat. Enggak boleh sembarangan tiba-tiba ada tentara 2 orang, yuk kita perang. Gitu. Enggak boleh. Artinya dia nggak punya kewenangan untuk ambil keputusannya harus di pusat.
Tapi kalau untuk perusahaan-perusahaan yang sifatnya pelayanan, di Telkom, ya, tentunya itu sebaiknya dilakukan desentralisasi. Misalnya pelanggan datang ke kantor Telkom, komplain, ya, komplain, ini tagihan telepon saya kayaknya nggak benar. Ya, saya minta diperiksa, saya nggak mau bayar. Terus petugasnya bilang, waduh, minta maaf Pak, kalau Bapak mau komplain silakan datang ke Jakarta ke kantor pusat, kami nggak berhak. Ya repot urusan begitu. Ya, maka kalau orang datang ke kantor Telkom, dia komplain apapun tentang masalah pelayanan, harus selesai di sana supaya pelanggannya puas. Nah, jadi ada tipe-tipe organisasi yang memang seharusnya desentralisasi. Yang lain, contoh lain misalnya masalah sekolah. Ya. Dulu sempat masalah pendidikan itu bersifat sentralisasi. Mau ngangkat kepala sekolah, itu harus dapat SK dari menteri. Ya repot. Sekarang urusan pendidikan diserahkan ke pemerintah daerah. Kalau SMA atau SMK di pemerintah provinsi. Jadi di Diknas provinsi. Ya, kalau SMP, SD itu ada di Diknas kota atau kabupaten. Ya, cepat urusan-urusan pelayanan di sekolah itu, ya. Dan seterusnya, ya. Power, ya, penguasa, ya macam-macam ini jenis menggunakan kekuasaan. Saya pikir nggak terlalu penting saya bahas di sini, tapi kalau mau diketahui, misalnya ada pimpinan, orang punya jabatan, menggunakan kekuasaannya, powernya itu bersifat coercive power. Apa itu coercive power? Power berdasarkan fear. Fear itu ketakutan. Nah, dia punya kekuasaan, di mana dengan kekuasaan itu dia membuat orang lain takut. Misalnya ada pejabat, tadi saya bilang contohnya, awas kamu kalau kerja nggak beres, kalau kerja nggak benar, saya pindahkan kamu ke Papua. Ya bukan urusan dia sebenarnya mau mindah-mindahin, tapi dia pengen nakut-nakutin orang, mentang-mentang dia punya jabatan gitu. Atau sebaliknya nih, ada yang jadi sinterklas, padahal bukan kewenangan dia. Ya, ini yang kedua, reward power. Orang yang punya kekuasaan, seolah-olah dia bisa ngasih penghargaan. Kamu kalau kerjanya bagus, nanti kamu saya naikkan pangkat. Apa betul dia bisa naikkan pangkat orang? Kalau kamu kerjanya bagus, nanti kamu saya naikkan gaji. Ya, kalau memang dia punya kewenangan, silakan. Tapi kalau enggak, seolah-olah dia berkuasa bisa ngasih hadiah. Kalau memang iya benar, nggak apa-apa sih. Tapi ujung-ujung orang patuh kepada dia sekedar untuk dapat hadiah. Ada legitimate power, kekuasaan yang legitimate, legitimasi, yaitu kekuasaan sesuai posisi formalnya. Nah, ini yang benar. Jadi orang tuh kan tahu dia jabatannya apa, kewenangannya apa, kewajiban dia. Kan dia menggunakan kekuasaannya sebatas kewenangannya. Expert power, ya, different power dan seterusnya bisa kamu baca. Berikutnya, ini yang penting, ya. Saya mungkin saya akan batasi sampai di sini materi utamanya, tapi selebihnya nanti bisa dibaca. Bahwa tadi kita kembali lagi bahwa struktur organisasi dibuat dengan maksud adanya work specialization, ada spesialisasi pekerjaan. Sehingga dibagi-bagilah struktur organisasi itu. Pertanyaannya adalah bagaimana cara membaginya. Nah, ini
inilah cara untuk membagi struktur tadi. Caranya, cara membaginya. Ya. Jadi pembagian-pembagian pekerjaan itu namanya departementalisasi. Departementalisasi. Buat departemen atau bagian-bagian. Tipenya macam-macam. Ada membagi-bagi pekerjaan berdasarkan fungsi, ada berdasarkan produk, ada berdasarkan pelanggan, ada berdasarkan geografis, dan ada yang berdasarkan proses. Cara membagi pekerjaan. Ya. Kita lihat satu-satu. Ya. Yang fungsional, artinya struktur organisasi dibuat atau dibagi-bagi berdasarkan fungsi yang akan dikerjakan oleh setiap bagian. Kalau dia bagian marketing, maka fungsinya adalah jualan atau pemasaran. Kalau dia bagian keuangan, maka dia pasti cuma ngurusin soal-soal finansial. Bagian produksi, tentunya hanya ngurusin bagaimana produksi pabrik dan sebagainya. Bagian pergudangan, maka fungsinya hanya ngurusin barang-barang yang ada di gudang, baik barang bahan baku maupun bahan jadi. Bagian kepegawaian, pasti urusan cuma ngurusin masalah pegawai. Dan seterusnya. Ya. Jadi itu pembagian berdasarkan fungsi yang dikerjakan. Berikutnya, bisa saja kita membuat struktur itu berdasarkan produk atau barang atau jasa yang dijual. Ya. Ada yang tahu perusahaan Wings? Tahu perusahaan Wings? Wing. Apa yang kamu tahu? Perusahaan Wing. Apa barang produk yang dia jual, Wing itu? Makanan, Pak. Apa? Makanan. Apa? Contohnya apa? Kayak seperti chicken sayap-sayap itu, Pak. Chicken swing itu. Itu justru baru. Tapi benar, kamu nih generasinya generasi yang sekarang, ya. Anak muda sekarang, karena sudah tahu dengan Wings itu perusahaan jual makanan. Kalau itu ditanya ke orang-orang tua akan jawab, apa itu perusahaan Wings? Itu sabun colek, sabun cuci piring, yang warnanya biru tuh. Itu Wings itu. Berikutnya muncul produk sabun cuci pakaian setelah sabun colek itu. Apa? Daya. Nah, kalau kamu pakai deterjen Daya, itu buatan Wings. Nah, kenyataannya Wings itu nggak cuman bikin sabun atau jenis-jenis sabun. Dia juga sudah mulai jualan barang-barang makanan. Maka muncul unit yang namanya Wings Food. Apa sama yang ngurusin sabun sama ngurusin makanan? Beda, Pak. Sudah tentu tidak. Maka dia mengelompokkan pembagian struktur organisasinya berdasarkan produk. Indofood, nah, itu yang populer. Saya nggak usah, kalau Indofood udah kebayang kamu apa? Indomie, udah pasti. Nah, tapi kita tahu juga nggak cuma ngurusin Indomie. Sekarang Indofood sudah ada juga kayak sambal, Susu, Pak. Susu. apapun itulah. Jadi intinya dia akan membagi-bagi strukturnya berdasarkan jenis produknya. Jadi mereka lebih mementingkan pembagian berdasarkan produk ketimbang membagi berdasarkan fungsi. Nanti fungsinya sama aja. Jadi satu, misalnya fungsi marketing, mereka jualan semua. Susu dia jual,
ya, yang apa namanya sambal dia jual, Indomie dia jual, itu udah tinggal fungsi marketing sama aja. Tapi ketika ngurusin barangnya dia pisah-pisah. Itu contoh untuk yang pembagian berdasarkan. Yang ketiga, pembagian berdasarkan pelanggan. Nah, kalau saya paling mudah ngasih contoh, karena saya pensiunan Telkom, ya di Telkom. Telkom itu mengelola bisnisnya berdasarkan pelanggan. Jadi ada pelanggan umum, pelanggan individu, pelanggan pribadi, ada pelanggan perusahaan, ya, itu pun dibagi lagi. Pelanggan perusahaan ada perusahaan kecil, ada perusahaan besar. Lain itu. Sama pelanggan yang sifatnya pemerintahan. Jadi cara ngelola pelanggan umum, pelanggan pribadi, nggak sama. Ya. Hanya kalau telepon di rumah kamu rusak, 2-3 hari baru dibenerin, baru ada datang petugas, biasa, nggak aneh. Ya kenapa? Karena kamu pelanggan biasa. Pelanggan biasa, lihat aja tagihan telepon kamu berapa. Ya paling 50.000, 70.000 paling mahal. Jadi kalau 3 hari baru datang petugas benerin, ya wajar lah. Tapi kalau misalnya Bank Mandiri lapor ke Telkom, Telkom, nih jaringan internet Bank Mandiri mati. Sampai 5 menit petugasnya udah datang. Kenapa? Karena kontrak sama Bank Mandiri itu miliaran. Cara melayani pelanggannya juga beda. Nggak sama. Ya. Itu berdasarkan pelanggan, berikutnya berdasarkan geografis. Ya, biasanya ini juga ada orang buat kantor regional Sumatera, regional Kalimantan misalnya. Ya, dia membuat kantor berdasarkan pembagian wilayah. Ya, kantor cabang. Dan terakhir berdasarkan proses kerja. Ya, proses kerja. Oke. Berikutnya adalah organisasi juga secara jenisnya ada yang disebut dengan organisasi mekanistik, ada organisasi organik. Ada perbedaan yang mencolok di antara keduanya. Mekanistik itu nama lainnya adalah birokrasi. Contohnya adalah pemerintah. Pemda itu sangat birokrasi. Maka pejabat Pemda itu disebut birokrat. Karena cara kerja mereka sangat birokrasi. Apa itu birokrasi? Mereka strukturnya sangat tinggi dalam hal spesialisasi dan formalisasi dan terpusat. Maksudnya terpusat dalam hal pengambilan keputusan, ya. Mereka sangat spesialisasi. Coba kamu datang ke Pemda. Kamu datang ke Pemda, mau ngurus izin mendirikan perusahaan misalnya. Datang ke kantor Dinas Perdagangan. Ya, sampai di kantor Dinas Perdagangan, diminta KTP. Kamu keluarin KTP. Ya. Begitu dikeluarin KTP, kamu lihat, KTP-nya udah mati nih. Misalnya KTP lama nih, masih ada masa berlakunya gitu. Nah, terus kamu bilang, Pak, sekalian tolong di sini perpanjang KTP saya. Kan urusan KTP kan sama Pemda juga. Oh, nggak bisa. Itu urusan dinas kependudukan, bukan urusan dinas perdagangan. Nah, ini saya bilang sangat spesialisasi dan sangat formalitas. Nah, itu birokrasi. Jadi kalau Bapak mengurus KTP, Bapak pergi ke dinas kependudukan. Nggak bisa diurus di dinas perdagangan. Nah, hal seperti itu tidak mungkin terjadi ketika Anda datang ke kantor Telkom. Kantor Telkom itu contoh dari organic organization. Nama lainnya adokrasi. Apa itu adokrasi? Itu organisasi yang sangat rendah dalam hal
spesialisasi dan formalisasi. Ya. Kalau kamu datang ke kantor Telkom sebagai pelanggan tentunya ya, maka kamu datang ke Plaza Telkom, di situ kamu mau komplain di situ juga, ya, kamu mau pasang baru telepon di situ juga, mau beli kuota internet di situ juga, semua urusan cukup berhadapan dengan satu orang petugas, selesai semua urusan. Itu contoh daripada organic organization. Dia tidak terlalu berbelit-belit, ya, bahkan bisa one stop service. Tapi memang ada perbedaan tujuan kenapa kita memilih kapan yang birokrasi, kapan yang adokrasi. Urusan-urusan pelayanan tentunya harus adokrasi. Tapi urusan-urusan yang bersifat kualitas layanan, kualitas security, keamanan, tentunya harus yang birokrasi. Ya. Dengan kata lain, struktur organisasi mengikuti strategi apa yang digunakan. Ya. Ini ada perbedaan antara yang mekanistik dengan organik. Silakan dibaca. Silakan dibaca dulu. Ya, silakan dibaca. Ya. Lihat detailnya di dalam buku. Baca di bab 5. Ya. Ini nggak akan saya bahas. Ya. Minta ini dibaca. Siapa tahu ini muncul di Dan yang terakhir, ya masih banyak sebenarnya, tapi ya saya batasi sampai ini yang saya bahas. Selanjutnya silakan dibaca untuk kamu pelajari sendiri, bahwa ada hubungan antara teknologi yang diterapkan dalam sebuah organisasi dengan strukturnya. Ya. Ada hubungan antara teknologi yang digunakan dengan struktur organisasi. Saya sempat mengalami Telkom zaman dulu dengan Telkom yang berubah kemudian. Kalau sekarang saya sudah pensiun, saya nggak tahu kondisi sekarang yang tentunya pasti lebih canggih lagi. Saya masih ingat dulu ketika saya baru jadi karyawan baru, karyawan awal tahun 93, saya baru kerja pertama kali, ya masih serba manual. Ya. Walaupun sudah ada komputer, tapi belum ada internet waktu itu. Komputer sudah ada, tapi belum ada internet. Jadi kita gunakan komputer hanya sekedar untuk ngetik. Jadi cara kerja kita tidak sama. Apa-apa masih serba manual. Tapi begitu datang teknologi, maka terjadi perubahan besar-besaran dalam struktur organisasi. Kenapa? Karena teknologi merubah cara kerja. Karena teknologi merubah cara kerja. Ya. Ya, teknologi itu bisa menjadi penyebab perubahan struktur organisasi. Ya. Dulu saya ngalamin beberapa kali perombakan organisasi. Ya. Jadi kalau yang ada dalam buku, misalnya seandainya suatu perusahaan punya mesin kecil, contoh aja, ini punya mesin kapasitasnya kecil. Misal, punya perusahaan bordir. Tapi bordir pakai mesin jahit biasa. Ya. Maka dalam sehari paling-paling kita bisa menghasilkan sulaman bordirannya itu, ya kalau bikin mukenah, misalnya kalau ibu-ibu bikin mukenah, paling-paling cuma 1 sehari bordirannya. Tapi tentunya beda seandainya kita punya pabrik yang sudah terotomatisasi, semua proses bordirnya pakai komputer, misalnya, bisa melakukan yang namanya mass production.
ya, produksi massal secara besar. Nah, tentunya cara kerja yang begitu tidak sama yang dengan cara kerja yang unit production tadi. Ya. Dan yang terakhir bahwa yang cara kerja yang continuous misalnya gini, ada pabrik yang kerja 24 jam. Dia pegawai masuk itu shift-nya sampai 3. Karena orang 3 kali masuk, 3 kali shift. Satu shift 8 jam. 24 jam itu 3 shift. Kenapa? Karena cara kerjanya yang terus-menerus, nggak berhenti-berhenti. Nah, maka itu struktur organisasinya pun akan berbeda jika yang cara kerjanya kerja pagi, sore, berhenti, tutup misalnya. Besok sambung lagi. Nah, pabrik pusri itu, kalau kerjanya pagi dihidupkan mesin, sore dimatikan, besok hidupkan lagi, tidak selesai gawinya. Kalau paling hidupkan mesin main aja. Dia kan 24 jam kerja secara berkelanjutan, continuous processing. Ya, itu prosesnya akan berbeda. Jadi sekali lagi, ketika kita menerapkan teknologi, itu akan mungkin terjadi perubahan struktur ketika teknologinya berbeda. Ini juga mungkin perlu kamu perhatikan ketika contoh misal sederhana. Kamu punya warung, orang tua kamu punya warung di rumah. Ya. Nah, seperti biasa, warung biasa, warung orang beli, harganya sekian, bayar, duitnya diterima masuk dalam laci. Sekarang, karena kamu udah kuliah, kamu kuliah di Prodi MI, kamu udah bisa bikin aplikasi, kamu bikinlah aplikasi sistem kasir. Jadi warung kamu itu udah kayak Alfamart. Ada mesin kasirnya. Jadi semula di warung kamu nggak ada teknologi. Sekarang sudah ada teknologi. Pertanyaan saya, ada yang berubah nggak di struktur organisasi? Saya yakin pasti. Kalau dulu barangkali istilahnya cukup siapa jaga warung. Ya, jaga warung itu adalah jaga untuk duduk di meja kasir tadi. Terima duit pembayaran, nyimpan dalam laci, nyatet siapa yang beli berapa poin. Itu namanya jaga warung. Tapi kalau kamu sudah melakukan proses modernisasi di warung kamu, tidak mungkin lagi cara kerjanya begitu. Kamu sudah harus menyediakan petugas khusus yang jadi kasir. Maka ada jabatan yang namanya kasir. Khusus dia itu. Yang lain nanti mungkin ada petugas yang namanya yang layani pelanggan, mengambilkan barang dan sebagainya. Itu contoh sederhana bagaimana hadirnya teknologi akan mengubah struktur organisasi. Nah, itu juga perlu kita pertimbangkan. Jangan tiba-tiba kamu membuat aplikasi, buat software, ya, kamu tiba-tiba implementasikan software itu tanpa mempersiapkan struktur organisasinya. Kacau nanti. Ya, bayang nggak? Kamu bilang bikin aplikasi kasir, datanglah komputer kasir, kamu taruh di meja kasir di warung rumah kamu. Sementara bapak ibu kamu tidak pernah kenal komputer. Kira-kira siapa yang jaga warung? Bisa. Orang tua kamu nggak tahu cara menggunakan komputer. Kurang seperti itu. Ya, saya pikir itu yang perlu dijadikan bahan perhatian. Selebihnya bahwa ada struktur yang sederhana, ada struktur fungsional, ada divisional, itu bisa dibaca di buku. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada pertanyaan? Ya, ada, Pak. Ya, ini anak udah ada. Mau nggak ada, minggu depan aku ngomong kuis,
Tidak ada yang ditanyakan, memang paham atau memang karena memang tidak ada paham sama sekali. Maka ada kata pertanyaan. Wong yang punya pertanyaan itu karena dia mikir. Nah, ngapa cak itu, dalam usaha untuk memahami. Jadi kalau ada yang bertanya, itu tanda dia berpikir. Yang tidak punya pertanyaan, dua kemungkinan. Dia sudah selesai mikir, lagi mikir lagi, atau memang tidak pernah berpikir. Mana tamu. Oke, ya. Satu hal lagi tambahan, ya. Ini untuk info awal tapi belum saya pastikan, ya. Kemungkinan mulai minggu depan, kemungkinan jadwal kuliah saya geser, ya. Dibuat lebih siang, ya. Kalau saya lihat jadwal nggak ada kuliah yang lain, ya. Nah, jadi kalau sekarang 9.40 jadwal kita, saya lagi lihat situasi, apakah nanti digeser jadi jam 11 baru dimulai, atau mending sekalian setelah Zohor kita baru mulai. Ya, nanti saya kabari minggu depan. Karena Kamis pagi mulai minggu depan ada kemungkinan saya punya kerjaan yang lain. Nah, jadi saya akan konfirmasi lagi. Kalau memang sudah pasti, nanti saya kabarin. Ya, jadwal kita ini nanggung. Paginya nida, siang nida. Saya lebih suka kalau mau kuliah tuh pagi-pagi betul jam 8, ya jam pertama gitu. Ini tanggung ini. Ya. Atau sekalian siang atau sore gitu. Nanti saya kabarin lagi, tapi untuk pastinya akan saya kabari minggu depan, ya. Masuknya jam berapa. Jadi just info, saya sudah konfirmasi jadwal yang lain, nggak ada tabrakan kalau dipindahkan ke siang hari. Itu kan nggak ada tabrakan ke yang lain kan? Oke, ya. Oke, silahkan dibaca bukunya lebih dalam, ya. Silahkan sambil, ya memang sengaja saya paksa bukunya bahasa Inggris supaya memaksa kamu belajar bahasa Inggris, ya. Jangan anti dengan bahasa Inggris, ya. Itu bahasa dunia. Wajib sekarang kita belajar bahasa Inggris, gunakan bahasa Inggris, ya. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyakan, saya akhiri. Silakan dipelajari ulang kemarin. Nanti jika memang perlu, tonton ulang lagi video rekaman kuliah kita. Mungkin ada bagian-bagian terlewat, silakan bisa diulang kembali, ya. Apa penjelasan saya yang mungkin agak masih bingung, boleh diulang-ulang, ya. Ditonton, ya, untuk lebih memperkuat pemahaman kamu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.